Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberi kita kesempatan, memberi kita kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu dalam rangka melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu PPKN kelas 12. Dan sekarang kita sudah memasuki bab 4. Seperti biasanya dalam pertemuan kita biasanya dalam pendahuluan kita akan mengadakan doa. Kalau misalnya waktu tatap muka kita langsung berdoa dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk ya. Anak-anak kami sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita lihat slide demi slide. Ya, slide yang pertama ini kita lihat adalah slide judul. Nah, kalau masalah judul ini ya, karena kini kita adalah pertemuan yang kedua untuk bab 4 ini, maka untuk judul ini tidak usah lagi kita perpanjang lebar ya. Karena judul ini dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kira-kira membahas tentang gerakan pasang surutnya, persatuan dan kesatuan bangsa, gitu ya. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pasang surutnya, bagaimana dinamikanya persatuan dan kesatuan itu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ternyata di bab 4 ini ada 3 judul kecil ya. Judul kecil yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu atau video yang lewat ya. Sekarang kita masuk ke bagian B, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Bagian inilah yang akan kita bahas, walaupun sekali lagi pembahasannya itu hanya sekedar saja, hanya sepintas lalu saja. Ya, kita lanjutkan saja pada slide yang berikutnya. Nah, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ini yang mau kita bicarakan ada 4 ya, ada 4. Namun walaupun 4 ini bagian ketiga dan bagian keempat ini sebenarnya sudah kita bicarakan waktu kelas 11 ya, kita bicarakan kelas 11. Jadi bagian C dan bagian D ini nanti kita hanya sekedar saja lewat ya, sekedar mengingat kembali. Jadi tidak kita bahas lagi, hanya sekedar mengingat kembali bagian C dan D. Sementara bagian pertama dan bagian kedua itu akan kita bahas secara lebih, katakanlah lebih rinci sedikit dibandingkan dari bagian 3 dan bagian 4. Nah, tahap inilah bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita lihat dari mulai yang pertama, perasaan senasib sepenanggungan. Ya, ini kalau kita lihat pelajaran sejarah sebenarnya pada masa penjajahan dulu, awal-awal penjajahan dulu, masa Belanda umpamanya, awalnya Indonesia atau negara Indonesia itu belum ada ya, belum ada. Jadi masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Mula-mula kerajaan ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Misalnya kalau di Jawa dulu kerajaan yang paling terkenal itu, yang paling besar itu misalnya Majapahit ya. Kalau di Sumatera kerajaan Sriwijaya ya, kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian perlawanannya karena ada katakanlah penjajah yang datang dari luar, kemudian
kita tidak semesta langsung menerima penjajahan itu, malah kita memberi perlawanan. Namun perlawanannya itu sekali lagi masih bersifat daerah per daerah. Mengusir penjajah daerah per daerah. Jadi kesimpulannya dari sejarah yang kita baca adalah kita selalu saja mengalami kegagalan dalam mengusir penjajah itu, karena kita belum katakanlah bersatu. Kita hanya melawan daerah per daerah, sehingga mudah katakanlah ditumpas oleh penjajah atau dikalahkan oleh para penjajah yang notabene katakanlah persenjataannya lebih lengkap dan lebih canggih daripada kita yang mengadakan perlawanan terhadap mereka, penjajah itu. Nah, kemudian muncul perasaan senasib, sepenanggungan, seperjuangan menghadapi penjajah, maka daerah per daerah tadi sudah mulai muncul kebangkitan persatuan nasional. Artinya kita itu harus bersatu untuk melawan penjajahan itu. Munculnya lah kebangkitan nasional dan perlawanannya juga sudah mulai memasuki era organisasi-organisasi yang lebih modern. Sehingga organisasi kebangkitan nasional atau munculnya pergerakan nasional yang pertama itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo tanggal 20 bulan 5 ya, 20 Mei tahun 1908 di Yogyakarta ini. Di Yogyakarta. Oleh siapa? Oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kebangkitan nasional ini kemudian memunculkan berbagai organisasi lain yang pergerakannya juga bersifat nasional, walaupun bidangnya mungkin bidang berbeda-beda ya. Mungkin mula-mula dalam bidang ekonomi, ada yang bidang perdagangan ya, ada bidang pendidikan umpamanya dan keagamaan. Bermunculanlah satu persatu kebangkitan nasional. Kemudian beberapa tahun kemudian, yaitu tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, sudah semakin nyata bentuk cita-cita kita itu ya, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi bukan daerah per daerah lagi, bukan kerajaan per kerajaan lagi. Jadi kita sudah muncul istilah nasional, sudah muncul istilah Indonesia. Kemudian perjuangan itu berlanjut terus sampai akhirnya kita dapat memproklamirkan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945. Jadi berakhirlah penjajahan itu. Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Jepang menjajah kita kurang lebih 3,5 tahun. Dan dengan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu, alhamdulillah Indonesia sudah lepas dari penjajahan. Sekarang kita lanjutkan pada slide yang berikut. Ya, persatuan dan kesatuan setelah proklamasi, artinya setelah kemerdekaan. Maka untuk mengisi kemerdekaan ini kita juga harus, jangan lupa, harus bersatu. Persatuan dan kesatuan. Ya, kita lihat yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus sampai 19 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ya, pada periode ini bentuk negara kita adalah negara kesatuan ya. Bentuknya masih negara kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahannya presidensial. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun belum dapat dijalankan dengan semestinya karena masih terfokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lembaga-lembaga negara juga seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum terbentuk atau belum
wujud. Jadi segala kekuasaan di Indonesia ini waktu itu dijalankan oleh presiden, namun dibantu sebuah komite nasional. Nah, untuk melawan propaganda Belanda, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat ya. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 bulan 10 tahun 45 memberikan kekuasaan MPR dan DPR kepada KNIP, Komite Nasional tadi ya, yang semula dipegang sendiri oleh Presiden. Jadi sudah dibantu oleh KNIP. Inilah katakanlah pengganti sementara dari MPR dan DPR, karena MPR dan DPR belum dibentuk. Kemudian makluman pemerintah tanggal 3 November tahun 45 tentang pembentukan partai-partai politik. Nah, paling tidak ada, kita sebutkanlah misalnya 10 partai awal-awal berdiri kemerdekaan. Misalnya ya, yang pertama Masumi, kemudian PNI, kemudian PSI, kemudian PKI, kemudian PBI, kemudian PRJ, kemudian Parkindo, kemudian Permai, kemudian PRS, kemudian PKRI, banyak sekali ya. Itu bisa kita lihat di buku sejarah, atau kalau sekarang sudah lebih canggih kita bisa lihat di, katakanlah di media massa internet umpamanya ya, bisa kita lihat. Nah, kemudian yang C-nya maklumat pemerintah tanggal 14 bulan 11 ya, November tahun 45, yang intinya merubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nah, katakanlah penyelewengan yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan itu adalah presidensial, namun dengan maklumat pemerintah ini, sistem pemerintahan dari presidensial sudah berubah menjadi parlementer, sementara undang-undangnya masih Undang-Undang Dasar 1945. Ya, lanjutnya pada periode yang di atas tadi ya, pada periode ini ditandai pula dengan adanya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Separatis itu adalah gerakan dari dalam negeri ya, yang katakanlah tidak puas atau kurang puas terhadap pemerintahan kita waktu itu, sehingga mereka ingin memisahkan diri dari NKRI ya. Ingin memisahkan diri dari NKRI. Misalnya yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Jadi mereka lebih suka bukan negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya, tapi mereka barangkali mempunyai cita-cita sendiri, yaitu negara berdasarkan komunis, paham komunis. Kemudian ada juga gerakan DITII ya. DITII ini Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat oleh SM Kartosuwiryo, Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo, ini ada di Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat dari pelajaran sejarah, ternyata awal-awal kemerdekaan ini pun gerakan separatis sudah ada, ya kan, sudah ada. Jadi kesulitan kita waktu itu ada dua ya. Yang pertama menghadapi gerakan separatis ya dari dalam negeri, dan yang kedua gerakan dari luar negeri, yaitu Belanda ingin kembali menjajah Republik Indonesia, sehingga Indonesia mengadakan katakanlah perlawanan, sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Dan kemudian diselesaikan dengan perundingan-perundingan, misalnya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Jadi Belanda sebenarnya belum mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Belanda baru katakanlah mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 1949. Sekarang kita lihat bagian 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat.
yaitu tanggal 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Pada masa ini yang menjadi konstitusi adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, KRIS tahun 1949, di mana bentuk negara kita adalah serikat. Nah, jadi bentuk negara kita serikat. Kalau awal kemerdekaan kita tadi masih bentuknya kesatuan ya, bentuknya masih kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahannya parlementer. Ya, ini juga pada awal berdiri negara kita itu sistem pemerintahannya masih presidensial. Ini untuk pada sejarah yang berikutnya sistem pemerintahannya sudah parlementer. Hal ini adalah hasil konferensi meja bundar. Sementara itu ada pula negara RI yang berpusat di Yogyakarta. Jadi kalau dilihat dari sejarah ini ada dua ya. Yang pertama negara serikat, ada federal. Yang kedua ada negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Nah, keadaan ini membuat berbagai reaksi agar keduanya menjadi negara kesatuan kembali. Jadi banyak gejolak yang muncul di negara kita sehingga pada tanggal 1995 tahun 1990 disepakati menjadi negara kesatuan kembali. Dan konstitusinya adalah gabungan antara Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 49 dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi yang berlaku UUDS, Undang-Undang Sementara 1950. Nah, pada masa ini juga terjadi gerakan separatis. Nah, sekali lagi pada awal-awal kemerdekaan tidak semuanya kita katakanlah satu jalan, satu arah, satu jiwa, satu gerakan dalam mengisi kemerdekaan ini. Ternyata masih ada daerah-daerah yang merasa tidak adil ya, walaupun mungkin memang situasinya dulu seperti itu ya. Jadi ada beberapa daerah, beberapa yang ingin melakukan pemisahan dari negara kesatuan Indonesia. Misalnya gerakan APRA ya, Angkatan Perang Ratu Adil oleh Westerling tahun 1950. Kemudian ada juga pemberontakan Andi Ajis di Makassar. Kemudian ada pula gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS oleh Dr. Smokil ya tahun 1950. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59 ya. Konstitusi yang digunakan adalah UUDS 50. Pada periode ini bentuk negara adalah kesatuan. Ya, tadi kita sudah bersatu kembali ya dari tadinya ada dua ya, ada federal dan ada kesatuan, kemudian disatukan kembali menjadi negara kesatuan dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1950. Bentuk pemerintahannya adalah republik ya, dan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 sistem pemerintahannya presidensial, namun Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini sistem pemerintahannya adalah parlementer. Dan ternyata keadaan yang diharapkan tidak membawa kemakmuran, justru terjadi ketidakstabilan politik. Ini bisa kita lihat dari jatuh bangunnya kabinetnya. Kabinet yang dibuat itu selalu berganti-ganti. Ini menandakan tidak stabilnya politik waktu itu. Selain itu, konstituante juga tidak kunjung selesai menyusun konstitusi yang baru yang diharapkan. Begitu kondisinya kacau balaunya Indonesia,
yang tidak menentu ini mendorong Presiden Soekarno ya, Bapak Presiden Soekarno waktu itu untuk mengeluarkan dekret presiden. Jadi ini dekret presiden ini kalau secara Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak ada di situ menyatakan tentang dekret presiden. Ini hanya katakanlah keadaan darurat, presiden mengambil kebijakan ini ya. Dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah yang pertama membubarkan konstituante. Konstituante itu apa? Badan pembuat konstitusi. Kemudian yang B-nya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 tidak berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebelum dibentuk yang baru. Pada periode ini juga terdapat gerakan separatis. Nah ini sekali lagi pada periode ini terjadi juga gerakan separatis. Misalnya gerakan DITII Sulawesi Selatan oleh Kahar Mujakar. Jadi DITII walaupun sebenarnya dia awalnya itu di Jawa Barat, tapi daerah yang lain juga ada yang katakanlah mengikuti perjuangan dari Kartosuwiryo itu ya, misalnya oleh Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan, kemudian oleh Daud Bruh di Aceh ya. Kemudian ada DITI di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Jadi hampir di beberapa daerah Indonesia DITI itu termasuk ada yang mengikuti DITI Kartosuwiryo Jawa Barat. Kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta ya. PRRI itu ada di Padang ya atau di Sumatera Barat. Sementara Permesta itu ada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Ya anak-anak kami sekalian, sekarang kita masuk slide berikutnya. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 5 Juli 59 sampai 11 Maret 1966. Ya, negara kita pada waktu itu kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bentuk negaranya berarti negara kesatuan ya, dan sistem pemerintahannya kembali presidensial. Kemudian waktu itu Presiden Soekarno ya, Bapak Presiden Soekarno membentuk kabinet tanggal 9 Juli tahun 59 yang dinamakan Kabinet Kerja. Berikutnya Presiden waktu itu mencetuskan ide yaitu demokrasi terpimpin, yang mana maksudnya demokrasi itu adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini dari sila keempat ya, musyawarah untuk mufakat. Jadi untuk menyelenggarakan pemerintahan ini atau menyelenggarakan roda pemerintahan ini dengan musyawarah untuk mufakat. Nah ini bagus sekali ya, karena memang tidak boleh suatu negara itu hanya dikuasai oleh satu katakanlah lembaga saja, tapi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ada beberapa lembaga negara yang harus saling bekerja sama. Namun kemudian pengertiannya bergeser ya, menjadi dipimpin oleh seorang presiden selaku pimpinan besar revolusi. Jadi kekuasaan presiden waktu itu sangat besar ya, sangat besar waktu itu. Dan pada masa itu terjadi beberapa penyimpangan. Yang pertama misalnya Presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Jadi kalau kita lihat tahunnya tahun 59-an ya, berarti hasil pemilu yang pertama tahun 55 ini ya, dibubarkan dan digantikan menjadi DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Kemudian yang kedua, Presiden membentuk MPRS. Ini juga sangat aneh ya.
di Undang-Undang Dasar 45, MPR itu bukan dibentuk oleh presiden ya. Baru yang ketiga, menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Nah, ini juga penyimpangan yang sangat aneh ya. Bagaimana mungkin bisa presiden seumur hidup sementara di Undang-Undang Dasar tidak seperti itu. Namun kenapa terjadi latar belakangnya? Silakan baca di buku sejarah. Ini menurut TAP MPR nomor 3 tahun 1963. Yang berikut, membentuk Front Nasional dari berbagai ormas dan orsospol. Ormas itu organisasi masyarakat ya, dan orsospol itu organisasi sosial politik. Baru yang kelima, terjadinya pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila atau Nasakom. Nah, ini pun aneh ya. Bagaimana mungkin Nasakom itu kan nasionalis, agamis, dan komunis. Bagaimana mungkin bisa agama bersatu dengan komunis? Komunis saja tidak percaya pada Tuhan. Nah, kemudian pada periode ini juga terdapat gerakan pemberontakan. Nah, ini dia yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu G30 SPKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana mereka ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Sehingga waktu itu gugurlah, katakanlah, para pahlawan revolusi. Itu ada 7 orang ya. Nah, anak-anak kami sekalian, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Ya, sekarang nomor 5. Nomor 5, persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto yang ingin membangun pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, ini cita-cita beliau ternyata sangat mulia sekali. Sama juga seperti Pak Soekarno tadi ingin membuat pemerintahan negara ini dipimpin oleh musyawarah mufakat ya, yang dipimpin oleh demokrasi, dipimpin oleh sila keempat ya, sila keempat permusyawaratan ya, dengan kebijakan dan perwakilan. Itu maksudnya itu bagus ya, sama juga dengan maksud Pak Soeharto ini, Bapak Presiden ini ingin menjalankan roda pemerintahan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ini betul-betul suatu keinginan yang bagus sekali ya. Dan prioritas utama yang dilakukan Pak Soeharto adalah pembangunan di segala bidang, khususnya ekonomi dan stabilitas nasional. Memang beliau katakanlah memprioritaskan stabilitas nasional karena beliau merasakan bahwasanya dengan tidak stabilnya nasional, pembangunan selama ini tidak membuat pembangunan berjalan dengan lancar. Nah, fakta menunjukkan bahwasanya banyak kelebihan dari Pak Soekarno, banyak pula kekurangannya. Begitu juga dengan Bapak Soeharto, banyak kelebihannya dan banyak kekurangannya. Kelebihan dari Pak Soeharto antara lain ya, misalnya meningkatnya pendapatan per kapita ya, kemudian swasembada pangan. Swasembada pangan itu artinya dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa mengimpor umpamanya beras ya. Kemudian suksesnya transmigrasi. Transmigrasi inilah salah satu penyebaran penduduk yang dilakukan oleh Bapak Soeharto, mulai dari Sumatera, Jawa ya, dari Jawa dikirim ke Sumatera, ke Kalimantan. Kemudian keluarga berencana dan sukses memerangi buta huruf. Namun demikian, masih banyak juga kekurangan pada masa Presiden Soeharto ya. Konon kabarnya yang paling parah itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, berikutnya yang ke-6, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi, yaitu tanggal 21 Mei 98 sampai sekarang. Nah, karena pada masa Orde Baru yang paling terasa yaitu kegagalannya
ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah yang korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka era reformasi ini ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN itu dan pemerintahannya lebih demokratis. Nah, salah satu usaha untuk mewujudkan hal itu ialah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 supaya menjadi lebih baik, lebih pas dengan negara kita yang sekarang, sehingga merubah struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Antara lain, yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang dulu Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sebenarnya oleh MPR. Kemudian yang B, MPR terdiri dari DPR dan DPD. Jadi kalau sebelum diamandemen tidak ada istilah DPD ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 sebelum di amandemen, MPR itu terdiri atas anggota DPR dan, nah mari kita lihat ya, itu ada di pasal 2 ayat 1. Ini dia. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kalau sebelum diamandemen, presiden dan wakil presiden itu dipilih katakanlah oleh MPR. Dipilih langsung oleh MPR dalam waktu 5 tahun. Bukan cuma dipilih, diangkat, tapi juga bisa diberhentikan oleh MPR. Yang berikut, presiden membangun jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berarti cuma 10 tahun dia presiden. Hanya bisa 10 tahun, hanya 2 jabatan, 2 kali masa jabatan. Sementara untuk masa jabatan ini di Undang-Undang Dasar 45 yang lama atau yang belum diamandemen itu tidak ditentukan kapan masa jabatannya berapa kali. Yang berikut, presiden bukan lagi mandataris MPR. Ya, kalau dulu presiden itu adalah mandataris MPR yang menerima mandat dari MPR. Yang berikut, pencantuman hak asasi manusia. Ya, ini benar di Undang-Undang Dasar 45 yang baru ya, yang diamandemen ini sudah ada khusus pasal tentang HAM, yaitu pasal 28A sampai pasal 28J. Yang berikut, penghapusan DPA. DPA itu apa? Dewan Pertimbangan Agung ya. Dewan Pertimbangan Agung. Walaupun bab tentang DPA sudah dihapus sebagai yang memberi pertimbangan atau penasehat presiden, namun bukan berarti presiden itu tidak ada penasehatnya. Di Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen itu ada di pasal, kita lihat dulu sebentar, pasal 16. Walaupun DPA sudah tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung, tapi bukan berarti presiden sewenang-wenang tanpa ada pertimbangan dari katakanlah lembaga yang lain ya. Tapi ada ini di pasal 16 dikatakan demikian, presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Jadi presiden tetap ada lembaga yang memberi pertimbangan atau nasihat, walaupun lembaga itu bukan lagi lembaga tinggi negara. Kemudian MPR tidak lagi menyusun GBHN ya, ini juga sudah sudah tidak ada lagi kewajiban MPR membentuk GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini ada pada pasal 3 ya, Undang-Undang Dasar yang lama ya, sebelum di amandemen. Kemudian pembentukan MK dan KY ya, pembentukan MK dan KY ini juga adalah lembaga yang baru ya. Dengan Undang-Undang Dasar amandemen, DPA dihapus, kemudian ada pula yang dibentuk
Yang dibentuknya itu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Ini bisa kita lihat di pasal 24 sampai pasal 25. Silakan dibaca nanti ya. Kemudian yang berikut, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Yang berikut, tidak boleh mengubah negara kesatuan. Ya, ini benar sekali ya. Tidak boleh mengubah bentuk negara kesatuan. Ini jelas ditegaskan di pasal 37 ayat 5. Nah, kemudian untuk penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Ini maksudnya bagaimana? Kalau di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen atau yang lama, itu Undang-Undang Dasar 45 itu ada 3 bagian. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh, yang ketiga penjelasan. Nah, setelah amandemen, penjelasan itu dihapus atau bagian yang ketiganya itu dihapus. Jadi sekarang Undang-Undang Dasar 1945 hanya 2 bagian saja, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Nah, sekarang kita masuk slide yang berikutnya. Inilah yang tadi saya katakan bahwasanya ini adalah sekedar mengingat kembali pelajaran kita kelas 11 ya, strategi menghadapi ancaman, bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI ya, Kesatuan Bangsa Negara. Itu ada bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dan bagaimana cara menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan itu? Misalnya yang pertama apa? Memperkuat pemahaman terhadap Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Ini otomatis dengan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam bidang politik, mengembangkan demokrasi politik. Ya, ini demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebenarnya politik itu, baik dia lembaga-lembaga politik ya, partai-partai politik ya, atau ormas-ormas, bahkan ormas-ormas itu semua sebenarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat ya, kesejahteraan rakyat, bukan untuk menderitakan rakyat. Yang kedua, mengadakan reformasi lembaga politik dan supremasi hukum, yakni lembaga politik ya, baik dia lembaga kenegaraan maupun orsospol ya, itu harus menjalankan tugasnya, fungsinya, wewenangnya seperti yang seharusnya. Begitu juga dengan supremasi hukum. Jadi hukum itu jangan dijalankan seenaknya saja, tapi harus sesuai dengan semestinya, tidak tebang pilih dan lain-lain. Ya, maksud dan lain-lain ini sebenarnya untuk semuanya ya. Untuk bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, hankam itu dan lain-lain itu artinya berarti bukan strateginya itu bukan cuma 2 ya. Sebenarnya banyak, cuma yang kita tuliskan cukuplah 2 saja. Kemudian bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan, ya ini dia ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi ya, untuk memperkuat produksi domestik, produksi dalam negeri, jangan sampai kalah bersaing dengan produksi luar negeri yang masuk ke negara kita. Kita harus memperkuat mutu barang yang kita produksi. Kemudian perekonomian berasas kekeluargaan. Nah, ini contohnya adalah koperasi. Koperasi ini memang harus perlu digalakkan kembali ini ya. Begitu juga dengan pertanian sebagai prioritas utama, karena kita masih katakanlah negara agraris. Kita harus menggunakan teknologi, kecanggihan teknologi untuk mulai dari katakanlah mengolah tanah ya, pengairan, irigasi, bibit unggul, kemudian panen, kemudian pasca panen. Kita harus memanfaatkan teknologi agar pertanian kita menjadi prioritas utama, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor beras, mengimpor bahan makanan dari luar negeri.
Kemudian untuk sosial budaya menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan kelangsungan hidup ya, baik lahir maupun batin, baik dunia maupun akhirat. Jadi kita bukan negara yang individualis, bukan negara yang sosialis, apalagi komunis. Bukan pula kita negara yang oligarkis ya. Kita berdasarkan seperti yang tadi kita sebutkan kekeluargaan ya. Kemudian mencintai budaya sendiri yang sesuai dengan adat ketimuran. Ya ini benar ya, kita harus mencintai budaya sendiri. Walaupun budaya kita berbeda dengan budaya daerah atau suku yang lain, sebenarnya kebudayaan dari suku daerah yang lain itu juga adalah kebudayaan Indonesia, kebudayaan seluruh bangsa Indonesia. Nah, kemudian di bidang Hankam ya, TNI dan Polri menunggal bersama rakyat menjaga keutuhan NKRI. Ini SIS Hankam Rata, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi seluruh rakyat itu juga mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara ya. Di mana TNI dan Polri sebagai itu ada di pasal 30 ya. Ya ini dia. Pasal 30 ayat 2 mengatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan seluruh rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Itulah SIS Hankam Rata. Yang berikut, Indonesia juga bekerja sama dalam perdamaian dunia. Ya ini benarnya Indonesia di bawah naungan PBB, kita juga pernah mengirim pasukan perdamaian ke beberapa negara atas nama PBB dengan nama pasukan kita adalah pasukan Garuda ya. Pasukan Garuda 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu ditempatkan oleh PBB di negara-negara yang sedang bertikai agar tercipta perdamaian di negara itu, sehingga negara-negara yang konflik kemudian menjadi damai, akhirnya damai pula secara global. Ya, ternyata kita sekarang sudah pada slide yang terakhir ya, slide penutup. Demikianlah pertemuan kita ini. Apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang berlebihan atau ada kata-kata yang kurang, saya rasa tidak ada salahnya saya minta maaf ya. Dan kita mari sama-sama mohon ampun kepada Tuhan, mana tahu ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja selama pertemuan kita ini ya. Mana tahu ada niat yang salah, niat yang keliru tadi dalam hati, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih atas pertemuan kita ini, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.